Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang memberikan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Ungkapan ulama tasawuf mengatakan bahwa nikmat yang paling rendah itu adalah kekayaanmu. Pitinan banyak dan wak punyo kini, yang wak simpan di rumah, yang tak simpan di dalam lamari, di bawah bantal maupun di bawah kasur, atau yang lebih praktisnya Bapak Ibu simpan di bank, itu adalah nikmat yang paling rendah. Oto rancak bajejer baparkir di halaman rumah wak, itu kata ulama tasawuf adalah nikmat yang paling rendah. Lalu apa nikmat yang paling tinggi itu? Nikmat yang paling tinggi Bapak Ibu adalah kesehatan, Pak. Di percuma kayu gini, banyak pitinya, banyak otonya, tapi sakit-sakitan, Pak. Sehingga Pak, abilah piti tadi, tajuala kendaraan tadi hanya untuk baru bego. Biarlah piti nak banyak, biarlah nak kayu, yang penting sehat. Biarlah makan Pak jo sambalado wok tarung, yang penting makan ko batam buah Pak. Banyaknya piti gini Pak, di Bali mana rendang dan Bali lama di Minang ko. Kalau wak sakit, tidak mau saya rawakan Pak, tidak namun. Kemudian nikmat yang sangat kita syukuri adalah ketika kita Bapak Ibu mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Kok punya anak wak soleh-soleha anak wak, tidak payah maunya kamu saji Nurul Islam dah Bapak Ibu. Anak, kamu saji oleh, tidak payah dah. Bahkan anak-anak yang soleh dan soleha kok Bu, inyo pula nama ingatkan apa pandai Pak. Inyo pula nama ingatkan kakek neneknya. Tarang azan dek ya. Ada cek ya. Kek. Allah main apa tu? Lo azan orang tu. Kamu saji oleh. Kalimat itu hanya mampu keluar dari mulut anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, nikmat yang sangat kita harapkan dari Allah adalah wafat, berpisah dengan dunia ini, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan umat manusia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, pada malam hari ini ambo akan mencuba mengulang-ulang kaji, Pak. Kalau kaji ko nak ada baru saudara ada. Kaji ko pastilah lama, ya kan? Dan akan diulang-ulang. Bapak dulang supaya masuk kata lingo tu. Terkadang lacok dulang, acok dua, banyak lu nak lupa dah Pak. Di kita ulang balik Pak. Bapak Ibu,
Di dalam kita melaksanakan puasa Ramadan, Al-Baqarah 183 tu, di ujung ayat la'allakum tattaqun. Bahas supaya berpuasa dapat tattaqun ya Ramadan. Cara meraihnya tentu jangan sampai yang menjadi amalan utama wak indah wak kerajaan. Puasa lai sumayang indah. Ya wak? Ada seperti itu ini wak? Ada. Puasa lai sumayang indah. Bawaju lai bahasa lawan? Indah. Padahal yang menjadi amalan utama kita adalah solat ini. Wah kok rajin mana bapak bersedekah kamu sajid Nurul Islam. Rajin mana membantu tetangga. Setiap tahun ke Makkah. Kalau solatnya tidak baik, maka dijamin seluruh amal ibadah yang lain tidak baik. Dan kalau awaklah solat pak, ajak bini wak. Awaklah solat, bini waklah solat, ajak anak. Anaklah solat, ajak minantu. Minantulah solat, ajak cucu. Jangan surang-surang pergi ke masjid pak. Jangan awak surang saya ke masuk sarugo. Sarugo tu lah lapang pak bu. Aku ingat saya seorang concong main saja. Bini ada ajak, anak ada ajak, minantu main apa saja di rumah. Ajak satu Allahnya pak. Panuakan surga itu. Ya kan? Ada orang punya pengen saya mandang surang saya pak. Jangan seperti itu. Kok sampai sarugo nawa ada. Sarugo tu lapang. Ajak semuanya. Keluarga awak lawa ajak untuk kamu saji. Ajak tetangga awak. Ajak masyarakat kita supaya kita masuk surga sama-sama. Jangan sampai sekali-kali karajo mencari rasaki menjadi alasan sehingga kita meninggalkan solat bu. Pak, mana nak solat pak? Yo, mau karajo apa salahnya? Mau kadai? Tak ada alasan pak ibu. Ambo kan mencari rasaki. Kenapa ambo meninggalkan solat dulu? Tak mau pak. Kalau awak sebagai manusia, awak tinggalkan solat dengan alasan mencari rezeki, pak. Kalau awak binatang, coba lihat cicak bu. Kalau ambu di pasisi namanya cacak. Cacak tu ada kerajo tak? Tak ada kerajo cacak tu dah. Tapi cicak tu nyo yakin inyo pasti dapat rezeki dari Allah. Akan dia cicak diden. Apa rajonya? Diam merayap rajonya. Makanan cicak, nyamuk binatang yang pakai sayuk pak bisa tabang ya. Manjawa saya nyamuk kau tabang pak anak mendakik ke dinding ya, mati kelaparan cicak. Tapi cicak tak pernah ngalur pak. Cicak di dinding, diam merayap. Datang seekor, ketika cicak nak mampu mengejar nyamuk, Allah datangkan seekornya. Lalu ditangkap, lalu dimakan oleh. Ya, jadi kalau ada awak beralasan, wamu nak bisa pergi salat ke masjid Ustaz. Amu kat toko, amu bahasa Jawa sana tujuh balik dan tak punya mbok, cik punya orang. Ya kan? Tak bisa mau ke masjid Ustaz. Lebih bodoh daripada cicak tadi Pak Ibu. Dan nama awak dikecen bodoh daripada cicak. Taklah, gengsi dong. Ya Pak? Iya. Boleh kita mencari rezeki, boleh awak karajo buka toko manggale, tapi ketika azan di masjid kita ini, hentikan dulu. Kita kejar rezeki, sementara kita lupa dengan panggilan pemberi rezeki. Baik ke masjid, walanja orang berdua 500.000. Allah ganti nanti 10 kali lipat pak. Yakin tak? Harus yakin pak. Ya, carilah rezeki sebanyak mungkin, carilah kekayaan sebanyak mungkin. Tapi jangan sampai yang menjadi amal ibadah utama kita, solat kita tinggalkan. Ini pertama pak ibu. Yang kedua, bagaimana supaya kita meraih ketakwaan itu? Pak, banyak sedekah. Solat tadi ialah, ya kan? Puasa lagi. Alai, pak banyak sedekah bu. Masih sedekah kamu saji, kamu solat. Dia sedekah kau tak perlu ditunggu kayu lu dah. Ambo mesti kalau lampik dari mau balik toko ambo di pasar raya kau, baru ambo sedekah. Tak sampai ciek toko mati.
Bila sedekah, tapi bersedekahlah sampai kayo. Tak mesti tunggu kayo, Pak. Bersedekahlah sampai kayo. Orang kayo yang bersedekah, maka ia masuk surga joharato ya, Pak. Tapi orang miskin yang bersedekah, ia masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Pak Haji tadi bersedekah 1 juta. Piti di rumah Pak Haji saem, Pak. Kayo Pak Haji tu ya. Oh Pak Haji mah. Si fulan bersedekah 50.000, Pak. Piti di rumahnya 1.000 ya. Mana lebih banyak, Pak? Kalau hitungan nominalnya banyak Pak Haji juta. Si fulan 50.000 ya. Tapi si fulan kok pitinya 100.000 saya, Pak. Cuman 100.000 nya sedekahkan 50.000, berarti separuh hartanya sedekahkan. Pak Haji tadi 1 juta, piti di rumah saem. Ya, Pak. Bersedekah itu memang biasa kete asal ikhlas itu dulu, Pak. Kalau kini biar banyak asal ikhlas supaya rancak masa dia, Pak. Masa dia rancak gadang wase bulu. Platformnya rancak mana? Ya kan? Indahnya ada orang kamu saji ya, entah lah. Kalau ndak kita nak meramikan musaji kita, kau siapa, Pak? Tu nak mungkin orang pasisi tu datang ke Bali, orang TKP, orang kampung mo, Pak. Datang ke Bali ramikan oleh Islam tu mungkin tak? Tu nampak rancaknya, Pak, dia bersedekah gitu. Kalau Nabi Muhammad dulu, Pak, dipanggil Nabi Muhammad Umar bin Khattab. Cek Nabi ke Umar, ya Umar, berapa yang engkau sedekahkan untuk agama ini, Umar? Jawaban Umar, Pak Ibu, ya Rasulullah, aku sedekahkan ya Rasul separuh hartaku ya Rasul. Separuhnya lain untuk Umar, aku tinggalkan untuk anak istriku ya Rasul. Baik Pak Umar, Pak, punya 2 buah rumah. Wah ini diserahkan cik. Punya tu 2 serahkan cik. Talok Pak sebetul. Ustaz talok. Kindah lah. Bawa talok karena iman waktu jo iman sahabat berbeda. Tapi cara sahabat bersedekah, Pak, bisa kita jadikan sebagai motivasi dalam bersedekah. Abu Bakar lain pula, Pak. Ketika Abu Bakar dia panggil ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, ya Rasul, berapa yang kau sedekahkan untuk agama ini? Jawaban Abu Bakar, Pak Ibu, ya Rasulullah, aku sedekahkan seluruh hartaku ya Rasul. Kasado Allah ya, Pak. Terus apa yang kau punya lagi, wahai Abu Bakar? Apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku punya 2. Allah Subhanahu wa ta'ala dan engkau ya Rasulullah. Itu cara sahabat, Pak. Bisakah kita mencontoh sahabat? Tidak akan bisa, karena iman orang berbeda. Sahabat itu imannya selalu melingkik, Pak. Hari demi hari melingkik. Karena beliau bersama Rasulullah. Kalau malaikat imannya data saya, Pak. Dari awal dari diciptakan sampai hari kiamat, iman malaikat itu data saya, Pak. Kalau iman apa? Sehari naik, 2 bulan turun naik. Ya, Pak. Tidak bisa kita mencontoh sahabat dong. Tapi cara sahabat bersedekah bisa kita jadikan sebagai motivasi dalam bersedekah. Coba lihat, Pak. Sakayo-kayonya orang kini, Pak. Banyak otonya sawale rumah ya, Pak. Kalau nyo matinya di Kota Padang kok, Pak. Kuburnya di Pasisir. Jo ada yang ke Pasisirnya, Pak. Jo ambulan, Pak. Lado Pak mencari mayat nanya oto Avanza. Tidak ada kan? Walaupun oto si mayat itu banyak, tidak ada. Walaupun kayu warna ibu tu pasang kapak, kecil ibu kapak yang best je. Besok kalau ambo mati, hantarkan jodoh dan rancak awak tu ni. Tidak kata lo, Pak. Kok matinya malam mula? Saya akan bantan ibu tu. Dia minta duduk di muka di samping supir. Dan kata lo tu anak saya, Pak. Talok mana mungkin supir nak talok lambe-lambe memor, Pak, kancang. Kadang kancang tu ngecek ibu tu lah. Nak yong, jangan kancang mana sama mati yang mak kau je. Ya kan? Jadi intinya apa? Yang kita simpan di rumah, di bank yang kita simpan di bawah bantal harta kekayaan waktu, kalau tidak disedekahkan, Pak, maka akan menjadi rebutan bagi orang yang tinggal nanti. Banyak ratu, Pak, apa mati alun sempat membagi ke anak-anak lain, barabui orang yang tinggal, barabui anak-anak awam memparabikan harato dan awak cari 30 tahun selama ko, maka itu akan menyiksa ke awak di dalam kubur.
Dia kok banyak ada tu apa ibu? Umur lah 63 lah 65. 65 lah lebih 2 tahun lah. Dah dapat bonus lah. Ada tu banyak bagi dari kini ya Pak. Dia sampai tak kicau besok. Umur lah mau bagi Ustaz. Lah dapat anak-anak mu satu alahnya. Masih ada tak sisa Ustaz. Baca caranya Ustaz. Telepon saya Ustaz. Tak dapat nomor kau. Jadi selamat. Ya kan? Karena kalau kita ingin harta yang kita cari di dunia apa Pak, dan kita tidak ingin harta itu tinggal di dunia ketika kita mati, maka jangan disimpan saja. Baca caranya Ustaz, sedekahan. Minta bantu ke orang. Contoh ambo punya onda 2 ni Pak. Ambo ingin paikan nurul Islam. Kira-kira berapa onda yang bisa membawakan Islam? Cik ya Pak. Dan cik lain baca caranya bisa kok bisa sampai di nurul Islam, minta bantu sama orang bagi 7 ada toa di dunia Pak. Kalau ingin toa dan 5 tadi sampai ke akhirat, maka minta bantu ke anak yatim, minta bantu ke pengurus masaji. Pengurus masaji ku ada tuambo ko cia Grand Mac. Ambo titip ke pengurus masaji, gunakanlah jadikan ambulan di masaji kita ko. Siapapun yang mati pakai ambulan di koko gratis. Minyak bayi. Tapi nanti di akhirat mau minta balik. Bisa tak Pak? Bisa Pak. Supaya apa yang telah kita usahakan selama ko, yang kita cari selama ko, kita bawa seluruhnya ke akhirat. Syaratnya apa? Jangan dibawa surang. Minta bantu kanan lain. Minta bantu ke pengurus masaji, minta bantu kanan yatim. Kau biti apa ada 10 juta kau? Apa titip ya Pak Gunul lah. Nanti antaran ke akhirat balik ya. Sampai Pak. Ini kalau disimpan di rumah, diletak saya di bawah bantal, awak surang saya dan tahunya. Dibuat lubang di bawah kasur tu, dibangun piti sadawalah itu. Mati besok, tamanam piti di dalam tu. Bertamu di anak warabui anak. Maka itu menyiksa kepada kita yang berada di alam kubur. Bagi, kau banyaknya kini bagi. Ya, tinggalkan saya ketik untuk kembalikan kafan saya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kedua. Yang ketiga Pak, di bulan Ramadan ini perbanyak mempelajari, mendengar nasihat-nasihat ilmu agama. Kalau sebalik bulan yang lalu Pak, mungkin setiap malam Ustaz datang ke masjid ada. Tapi di bulan Ramadan kok setiap malam Ustaz diundang, dibayar untuk menyampaikan agama. Itu mendengar Pak. Ya kan? Kalau punya anak Pak, punya cucu, ini kok masukkan ke sekolah-sekolah agama Pak. Masukkan ke pesantren Pak. Bukannya sekolah umum tidak bagus. Sekolah umum rancak bagus, tapi kalau di pesantren, di madrasah, tentu pelajaran agamanya lebih banyak. Yang kita butuhkan nanti Bapak Ibu ketika mati itu, nggak nilai bahasa Inggris 100 itu Bu. Yang kita butuhkan nanti di dalam kepala anak waktu ada doa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Itu yang kita butuhkan Pak. Kok banyak medali anak Pak, banyak sertifikat anak Pak. Pak mati nyosalekan kakak kafan tu cik. Kok sempat beko nak dapat menjawab pertanyaan mungkar nakir, dia pergi market tu cik, dia dapat. Dia bisa tu? Tak bisa. Tapi anak yang soleh, anak yang awak masukkan ke sekolah agama, dia tahu bagaimana cara mendoakan orang tuanya, maka itulah yang nanti akan bermanfaat kepada kita Pak. Apalagi nanti ketika kita lah gaek Pak, bapak lah gaek, ibu lah gaek, dah sakit-sakitan, siapa yang merawat? Tentu anak yang tentu anak yang soleh dan soleha. Kalau anak nak ada agama, ibu sakit ini Pak. Apa sakit? Anak apa ibu jauh di luar negara dah. Di Batam ya. Pak ibu telefon nak. Pulang nak. Amang sakit Pak. Ada cek kalau nak ada agama Pak. Oh tak bisa dah Pak. Kalau kini mau pulang Pak anda dapat apa THR kalau. Dia mau Pak. Oh iya rumah. Ya. Besok dia telefon dia Pak kau balik nak pulang nak amang lah cek-cek anguk aku. Oh tak bisa dah Pak. Kalau laut saya kurang telepon boleh Pak. Kalau nak kurang ajar. Kalau tidak ada agama seperti itu Bu, boleh kita buktikan nanti Bu. Ya kan? Kok kayu ada banyak pitinya Pak. Hanya bayi perawat datangkan ke rumahnya bayi para untuk merawat gaibnya. Padahal yang nyolayi kan dek gaibnya ini Pak, bukan perawat kok.
Kalau pintu surga yang ada di dalam rumahmu tidak bisa engkau masuki, lalu engkau mau cari pintu surga yang mana lagi? Kita mendapati orang tua kita di usia lanjut, Pak. Itu tandanya awak merawat pintu surga, Pak. Dulu kita waktu ketek digadangkan, diasuh, dirawat oleh orang tua kita, Pak. Untuk apa? Untuk kebahagiaan dan untuk kehidupan kita, Pak. Sementara kini kita mendapati orang tua kita dalam sakit-sakitan usia lanjut, kita merawatnya hanya untuk menunggu kematian, ya Pak. Betul tak? Mana nak mau merawat, Pak? Lah 70 mau lah sakit-sakitan, tak mau merawat, Pak. Padahal sebantas tak boleh payah, Pak. Dahulu kita dirawatnya waktu kecil untuk kebahagiaan dan untuk kehidupan kita. Sementara di akhir hayatnya kita merawat orang tua kita hanya untuk menunggu kematiannya, Pak. Karena pengabdian seorang anak itu yang sesungguhnya, Pak, bukan ketika anak tu bisa membalikan awak rumah, ketika anak tu membalikan awak oto, bukan itu pengabdian sama anak, Pak. Nanti ketika tua tu, Pak, lihat dona anak bapak ibu yang mampu, yang mau meluangkan waktunya untuk merawat bapak ibu, ya kan? Dan sampai orang disuruhnya endingnya apa? Nanti ketika sakratul maut, Pak, banyak kejadian gini, apa ibu sedang sakratul maut, ya kan? Anaknya takut mencari gaenya, Pak. Cie-cie napas gae, kau takut anak, Pak. Pak, kau takutnya karena tidak ada agama, ada dulu tidak pernah dimasukkan ke sekolah agama. Saya teleponnya ustaznya, teleponnya. Ustaz, tolong sama ambo, Ustaz. Tolong apa ambo, Ustaz. Batu. Sedang sakratul maut, Ustaz. Anda mati, Ustaz. Anak kurang ajar, Pak. Itu tidak kewajiban ustaz, ya, kewajiban anak. Kalau anak bapak ibu soleh dan soleha, maka di sanalah dia nanti akan membimbing bapak ibu. Adanya bimbingnya kalimat thayyibah. Ada Rasulullah, mangkana akhirul kalam. Barang siapa di akhir ucapannya kalimatul la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, Pak. Masuk ke surga. Walaupun kita tahu, Pak, Bu, orang yang sedang sakratul maut tuh mulutnya tidak akan bisa ngecek, Pak. Bahkan untuk menggari saya mulut orang sakratul maut itu, Pak, tidak bisa, Pak. Ambo menyaksikan mana? Tetangga Ambo, Pak, sedang sakratul maut, Pak. Tidak bisa, dong. Tapi telinga orang yang sedang sakratul maut itu, Pak, mendengar. Sehingga Nabi sunnahkan, perintahkan, bisikkan kalimat thayyibah di telinganya. Ketika kita bisikkan la ilaha illallah, maka telinganya mendengar dan hatinya lah yang akan mengikuti. Terikuti dia, Pak, dakhalal jannah. Jangankan orang gawa, jangankan ayah wa, jangankan nama wa, jangankan keluarga wa. Kau ada orang kafir, Pak, orang yang tidak beragama Islam tuh, tunya sedang sakratul maut, boleh tak kita talkinkan? Boleh, Pak. Itu dakwah terakhir, Pak. Abu Talib ketika sedang sakit, Pak, Nabi Muhammad tiba ke rumah Abu Talib, Pak, pamannya. Untuk apa? Untuk mensadarkan Abu Talib. Tapi apa? Tidak bisa, tidak jadi. Karena datang Abu Lahab, Abu Lahab, wahai Talib, engkau ucapkan kalimat itu, engkau menjadi pendusta agama nenek moyangmu. Sehingga bagaimana? Abu Talib wafat dalam keadaan kafir, Pak. Itu landasannya, Pak. Awak ada kawan tapi kafir. Awak ada kawan sahabat tapi tidak Islam agama itu. Suatu saat awak tahu bahasanya sedang merawat di rumah sakit, sedang sakratul maut, maka silakan talkinkan kalimat la ilaha illallah. Karena tahu dengan izin Allah, hidayah itu dari Allah, Allah ilhamkan, Allah berikan izin untuk dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.